Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kalian mendengar suatu kerajaan bernama Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Banten? Kalau belum, langsung saja simak video ini. Kesultanan Cirebon adalah kesultanan Islam ternama di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di pantai utara Pulau Jawa yang merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, membuatnya menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda. Cirebon pada awalnya adalah sebuah dusun kecil yang dibangun oleh Ki Gedeng Tapa yang lama-kelamaan berkembang menjadi sebuah desa yang ramai dan diberi nama Caruban atau Campuran. Dengan dukungan pelabuhan yang ramai dan sumber daya alam dari pedalaman, Cirebon kemudian menjadi sebuah kota besar dan menjadi salah satu pelabuhan penting di pesisir utara Jawa, baik dalam kegiatan pelayaran dan perdagangan di Kepulauan Nusantara maupun dengan bagian dunia lainnya. Selain itu, Cirebon tumbuh menjadi cikal bakal pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat. Didirikannya Istana Pakungwati dan membentuk pemerintahan di Cirebon oleh Walang Sungsang. Dengan demikian, yang dianggap sebagai pendiri pertama Kesultanan Cirebon adalah Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana. Raja Cirebon pertama yang memerintah dari Keraton Pakungwati dan aktif menyebarkan agama Islam kepada penduduk Cirebon adalah Pangeran Cakrabuana. Setelah itu, Sunan Gunung Jati menjabat pada tahun 1479 sampai 1568. Pertumbuhan dan perkembangan yang pesat pada Kesultanan Cirebon dimulailah oleh Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Pada masa pemerintahannya, Cirebon berada di bawah pengaruh Mataram. Namun, hubungan kedua kesultanan itu selalu berada dalam suasana perdamaian. Kesultanan Cirebon tidak pernah mengadakan perlawanan terhadap Mataram, dan Mataram menganggap Raja-Raja Cirebon sebagai keturunan orang suci karena Cirebon lebih dahulu menerima Islam. Dalam pemerintahannya, Kerajaan Cirebon menerapkan sistem kekuasaan yang diberikan secara turun-temurun atau kekerabatan. Perpecahan kemudian terjadi di Kesultanan Cirebon. Perpecahan pertama terjadi pada tahun 1677. Cirebon dipecah menjadi 3 kekuasaan. Yang pertama, Sultan Keraton Kasepuhan yang dipegang oleh Pangeran Martawijaya pada tahun 1677 sampai 1703. Yang kedua, Sultan Kanoman yang dipegang oleh Pangeran Kartawijaya yang memegang kekuasaan pada tahun 1677 sampai 1723. Yang ketiga, Pangeran Wangsakerta sebagai Panembahan Cirebon yang berdiri pada tahun 1677 sampai 1713. Perpecahan kedua terjadi pada tahun 1807. Pada masa pemerintahan Sultan Anom IV, terjadi perpecahan karena salah seorang putranya, yaitu Pangeran Raja Kanoman, ingin memisahkan diri membangun kesultanan sendiri dengan nama Kesultanan Kacirebonan. Sementara tahta Sultan Kanoman V jatuh pada putra Sultan Anom IV yang lain bernama Sultan Anom Abu Soleh Imamuddin. Kemudian kita lanjut ke Kesultanan Banten. Pada awalnya, Banten adalah daerah taklukan Punawarman, penguasa kerajaan Tarumanegara. Pada penghujung abad 16, para penyebar agama Islam dari Demak dan Cirebon datang sebagai agen pembaharuan.
para elit Islam di bawah pimpinan Sunan Gunung Jati dan putranya Maulana Hasanuddin telah melanjutkan otoritas politik Banten Girang dengan membangun pusat kekuasaan Islam di Muara Cibanten, dan berdirinya Kesultanan Banten menandai kemerdekaan Banten dari dominasi kerajaan Pajajaran. Perkembangan selanjutnya dari kota Banten memperlihatkan tata kota pusat kerajaan pada masanya yang memiliki ciri khas tersendiri, yaitu penataan yang bercirikan kota Islam. Pada masa awal perkembangannya, Banten tidak dapat dilepaskan dari pengaruh kerajaan Demak yang pada tahun 1500-an mengalami kemajuan pesat dan menjadi kerajaan Islam besar di Pulau Jawa. Banten menjadi kerajaan yang berdiri sendiri pada tahun 1552 dengan Maulana Hasanuddin yang menjadi raja pertamanya. Kemudian, era keemasan Banten terjadi pada abad ke-17. Banten mengalami transisi agama dari Hindu ke Islam. Pada sistem pemerintahannya, Kesultanan Banten mengacu pada prinsip primus inter pares, yaitu pemerintahan yang dipegang oleh ketua masyarakat atau kaolotan yang mendapatkan mandat masyarakat dan legitimasi religius magis. Raja pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Hasanuddin yang menjabat pada tahun 1552 sampai 1570. Raja kedua bernama Maulana Yusuf yang menjabat pada tahun 1570 sampai 1580. Raja ketiga adalah Maulana Muhammad yang menjabat pada tahun 1580 sampai 1596. Kemudian raja keempat adalah Sultan Abul Mufaki yang menjabat pada tahun 1596 sampai 1640. Kemudian raja kelima yang merupakan raja terhebat Kesultanan Banten adalah Sultan Ageng Tirtayasa yang menjabat pada tahun 1651 sampai 1672. Kemunduran Kesultanan Banten tercatat pada beberapa poin-poin. Poin pertama, kedatangan Belanda di Nusantara. Poin kedua, persaingan perdagangan dengan Belanda yang berubah menjadi pertentangan politik. Poin ketiga, adanya politik adu domba yang dilakukan oleh Belanda. Poin keempat, terjadi perang saudara antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan anaknya sendiri, yaitu Sultan Haji. Kemudian, poin kelima, ditandatanganinya perjanjian antara Banten dan Belanda oleh Sultan Haji. Poin keenam, dikuasainya Banten oleh Belanda dan raja-rajanya hanya dijadikan sebagai boneka. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.